Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan Past Paper Edu tahun 2017 untuk first session. Dan di video kali ini Koko akan bahas section ketiga dan section keempat atau dua soal terakhir dari course 1. Nah, dua soal terakhir ini kalau kalian lihat soalnya itu rada panjang. Tapi walaupun soalnya panjang, sedikit saran, kalau Koko boleh kasih saran, waktu kalian kerjain soal eju, jangan terlalu khawatir kalau lihat soalnya panjang. Karena soal yang panjang itu cenderung lebih sederhana dibandingkan soalnya pendek. Kalau soalnya pendek, biasanya informasinya sedikit sekali. Sehingga soalnya justru jadi lebih sulit. Jadi jangan kalah mental istilahnya kalau kalian lihat soalnya panjang. Karena belum tentu susah. Sebelum Koko kerjain section ketiga dan section keempat, Koko mau bilang, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe. Kalau video ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita langsung lihat soal dari section ketiga. Di soal ini dia bilang, misalkan n itu adalah bilangan bulat positif. Ini info yang harus diingat. Jadi n itu adalah positif integer, x and y itu juga integer, dan dia non-negatif. Non-negatif ini artinya boleh 0. Kalau dia bilang positif, artinya harus positif. Tapi nggak boleh 0 nih. Tapi kalau non-negatif, berarti dia masih boleh 0. Nah, di sini dia sudah batasi sedemikian rupa soal ini. Jadi kita hanya memikirkan suatu bilangan bulat. Nggak perlu pikirkan pecahan ataupun bentuk akar atau bentuk aneh-aneh yang lainnya. Khusus atau hanya pikirkan bilangan bulat aja. Kemudian, kita ingin mencari atau melihat solusi dari suatu persamaan berikut. X square minus y square equals to n. First of all, transforming 1 kita bisa dapat bentuk ini. Udah jelas ya, bentuk x square minus y square-nya kita bisa faktorkan menjadi x plus y, x minus y. Kemudian, when we find the solution xy, ketika kita mencari nilai x dan nilai y-nya, untuk kasus n sama dengan 8 dan n sama dengan 9, kita akan punya solusi seperti apa? Pertama, lihat dulu ketika n-nya 8. Jadi Koko boleh tulis x square, Koko langsung aja deh, x plus y, x minus y, itu sama dengan 8. X tambah y, x minus y sama dengan 8. Ada beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama adalah kalau x plus y-nya 8, x minus y-nya 1. Jadi 8 sama 1. Kalian bisa lihat di sini ya, bagian positif Koko kasih lebih gede nilainya. Kenapa begitu? Karena x sama y ini adalah non-negative integer. Jadi bilangan bulat yang positif. Artinya penjumlahan pasti lebih gede daripada pengurangan. Jadi kemungkinan pertama 81. Untuk kemungkinan pertama, x plus y 8, x minus y 1, kalau kalian cari solusinya, simultaneous equation biasa, eliminasi atau substitusi, kalian akan dapat x-nya. Koko cari sekilas. Kalian dapat x-nya itu 4,5, y-nya 3,5. Dan itu tidak memenuhi, karena ini bukan integer. 4,5 x-nya, y-nya 3,5. Nah, ini udah pasti bukan jawaban kita, karena bukan bilangan bulat. Kemungkinan berikutnya adalah x plus y-nya 4, x minus y-nya 2. 4 kali 2 juga menghasilkan nilai 8. Kalau kalian eliminasi atau substitusi, x plus y equals to 4, x minus y equals to 2, nanti kalian akan dapat x-nya adalah Koko hitung sebentar. X-nya 3, y-nya 1. Nah, ini boleh. Ini jadi jawaban kita. X-nya 3, y-nya 1. Nggak ada kemungkinan lain. Kalau ada yang tanya, kok kenapa nggak boleh 2 sama 4? Seperti yang Koko bilang tadi, penjumlahan pasti lebih besar. Karena kita ngomongin bilangan bulat positif.
Jadi jawaban kita yaitu X-nya 3, Y-nya 1. Itulah A sama B-nya. Sedangkan untuk N sama dengan 9, dengan cara yang sama, kalau Koko tulis di sini, misalnya, X plus Y, X minus Y equals to 9. Ada beberapa kemungkinan, yaitu 9 sama 1. Ada kemungkinan lain, yaitu 3 sama 3. X plus Y, X minus Y, sama dengan 9. 9, 1, atau 3, 3. Untuk bagian yang 9, 1, X plus Y sama dengan 9, X minus Y sama dengan 1. Kalau dihitung, solusinya adalah 5 dan 4. Jadi ini X-nya 5, Y-nya 4. Kalau yang bawah, X plus Y-nya 3, X minus Y-nya 3. Kalau kalian hitung, X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Nah, di sini 0 masih boleh. Karena tadi dia bilang non-negatif. Artinya 0 masih termasuk. Koko punya dua jawaban. Susunan jawabannya adalah C lebih kecil daripada E. Jadi C lebih kecil daripada E. Berarti bagian C itu bagian 3 dan 0 dulu. CD 3, 0. EF itu 5 dan 4. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, dia bilang, for each G until R in the following sentence, choose the correct answer among 0 until 9. Jadi ini soal pilihan. Pilihannya ada di bawah sini. Intinya adalah, yang ingin kita lakukan adalah, kita ingin membuktikan bahwa 3, persamaan ke 3, persamaan ke the following is the proof that 3. Mana ya 3, Koko? Oh, ini di bawah sini. Bahwa 3 adalah necessary and sufficient condition for 1. Supaya 1 itu punya solusi. Supaya dia punya solusi. Bagi yang nggak mau pusingin kalimat dia, kadang-kadang kita nggak perlu tahu apa yang mau dibuktikan. Karena jujur, atau kalau boleh jujur ngomong ya, banyak bentuk-bentuk atau soal-soal eju ini yang memang sedikit dalam konsepnya. Sehingga mungkin akan sulit kalau kita harus ngertiin semua dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau nggak mau pusing, ya kita coba jalanin aja. Tapi kalau kalian punya waktu lebih, kalian boleh ngertiin dan itu bagus. Nah, Koko nggak terlalu jelasin apa itu necessary and sufficient condition. Kalian boleh googling untuk dapat info lain. Tapi Koko akan langsung lihat apa yang akan kita kerjakan. Pertama, dia bilang, misalkan X sama Y itu satisfy 1. Persamaan yang pertama tadi. Persamaan yang pertama ini. Jadi X sama Y adalah suatu pasangan nilai yang memenuhi persamaan pertama. Jika X dan Y-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka X plus Y dan X minus Y adalah apa? Kalian bisa logikakan sedikit. Bilangan genap ditambah bilangan genap. Coba aja beberapa angka. 24, 26, 28, 48, dan seterusnya. Bilangan genap ditambah bilangan genap, hasilnya pasti genap. Begitu juga dengan bilangan ganjil. Kalian punya bilangan ganjil apapun, kalau dijumlahkan hasilnya pasti genap. Maka jawaban bagian G ini Koko udah tahu. Saat X dan Y both even or both odd, X plus Y and X minus Y are even. Pasti genap. Jadi jawabannya adalah nomor 7. G itu nomor 7. Koko sambil tulis di sini ini even. Optionnya adalah option ke-7. Hence, by 2, maka dari persamaan kedua itu ada di sini. Kalau Koko tulis, persamaan kedua itu adalah X plus Y, X minus Y. Sama dengan N.
Kalian bisa bayangkan X plus Y-nya even. Ini genap. Ini juga genap. Bilangan genap dikali bilangan genap itu pasti merupakan kelipatan. Kelipatan dari berapa? Hati-hati. Bayangkan bilangan genap yang paling kecil itu adalah 2. Jadi ketika X plus Y-nya kalian anggap yang paling kecil yaitu 2. Dan X minus Y-nya anggap aja yang paling kecil juga 2. Jadi suatu bilangan kelipatan 2 dikali suatu bilangan kelipatan 2 pasti hasilnya kelipatan 4. Jadi N ini pasti kelipatan dari 4. Dengan kata lain, H-nya harusnya 4. Jadi di sini H-nya 4. Jawabannya 4 ada di nomor 4 juga. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa bayangkan bilangan genap itu misalkan sebagai 2M misalnya. 2M ini menyatakan suatu bilangan genap dikali lagi dengan 2M, bilangan genap yang lain. Kalian akan dapat 4M kuadrat. Atau kalau Koko ganti ya, M sama N deh. Kalian akan dapat 4MN. 4MN. 4MN ini pasti kelipatan 4. Makanya jawabannya di sini 4. Koko lanjut. Next, if one of X and Y is even and the other is odd, sekarang satu bilangan genap, either X atau Y terserah, satu lagi bilangan ganjil. Maka X plus Y ditambah X minus Y are I. Sekarang bayangin, satu bilangan genap, satu bilangan ganjil. Coba-coba pakai angka 2 sama 3, atau 3 sama 6, atau 5 sama 8, dan seterusnya. Kalau kalian hitung, hasil penjumlahan dari bilangan genap dan bilangan ganjil, itu pasti bilangan ganjil. Jadi hasil penjumlahannya itu pasti bilangan ganjil. Begitu juga dengan pengurangannya. Pengurangannya pasti ganjil juga. Lihat yang gede kurang yang kecil ya. Karena X minus Y. Ini X, ini Y. 8 kurang 5, 3. 6 kurang 3, 3. 3 kurang 2, 1. Semuanya bilangan ganjil. Jadi baik penjumlahan maupun pengurangannya pasti bilangan ganjil. Odd maksudnya. Odd itu ada di nomor 8. And hence, N is bla bla bla. Dan N itu adalah apa? Perhatikan kalimatnya, dia bukan bilang kelipatan. Tapi dia bilang N itu apa? N itu apa? Perhatikan lagi dari sini. Suatu bilangan ganjil, sekarang ganjil ya, Koko hapus ininya. Sekarang ganjil kasus kita. Suatu bilangan ganjil dikali suatu bilangan ganjil, apa yang kita dapat? Hasilnya pasti bilangan odd juga. 3, 5, 15. 7, 9, 63. Pasti bilangan ganjil. Apapun option yang kalian pilih. Maka dengan kata lain, and hence N is an odd. Jadi ini juga jawabannya odd. 8 juga. Kalau ada yang punya pikiran, kok tahu dari mana? N-nya bukan jawabannya 3, atau 5, atau 1. Ini kan juga ganjil. Jawabannya adalah, karena X plus Y, X minus Y ini banyak banget kemungkinannya. Dia cuma bilang X plus Y, X minus Y itu odd. Bisa sampai 101 sama 99 ini juga tetap odd. Jadi nggak mungkin jawabannya terbatas di 1, 3, atau 5 aja. Jadi jawabannya pasti ganjil. Berikutnya, N is a multiple of H. H-nya tadi 4. Or N is J. J itu odd. Is a necessary condition for one to have a solution. Jadi ini adalah necessary condition. Supaya persamaan pertama punya solusi. Conversely, suppose that N satisfy the condition 3. Sekarang kita akan lihat, kita balik sedikit ceritanya. N itu adalah suatu nilai yang memenuhi kondisi ini. Kalau N adalah kelipatan dari H, H itu tadi 4,
then n can be represented as 4k. Karena kelipatan 4, maka n itu adalah 4k. So, if for example, we take x plus y equals to something k, and x minus y equals to 2, then xy itu berapa? Perhatiin ya, Koko ulang. N-nya sekarang 4k. Kita akan anggap x plus y sama dengan sekian kali k, x min y adalah 2. Maka x dan y-nya berapa? Koko gunakan persamaan yang sama. X plus y, x minus y equals to n. X plus y, x minus y-nya 2. Kenapa 2? Koko juga nggak tahu. Dia yang bilang 2. Ikutin aja jadi. Equals to n. N itu adalah 4 times k. 4k. Maka x plus y itu adalah 2k. Jadi jawaban k di sini adalah 2. X plus y-nya adalah 2k. Ini 2. Maka sekarang x-nya berapa, y-nya berapa? X plus y 2k, x minus y 2. Eliminasi substitusi aja. Koko kurangin. Kita akan dapat 2y equals to 2k minus 2. Maka y-nya adalah k minus 1. Y-nya tahu, kita bisa dapat x-nya. X minus y equals to 2. X minus k minus 1 equals to 2. Maka x-nya adalah k plus 1. Jadi di sini Koko udah tahu x-nya k plus 1, y-nya k minus 1. Dengan kata lain, L sama M adalah 1 semua. L1, M1. Berikutnya, on the other hand, saat n-nya adalah bilangan ganjil, if n is odd, n bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Something L plus something. Bla 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 L plus bla bla bla. Nah, untuk bilangan ganjil, bentuk umumnya itu adalah 2 kali konstanta ditambah 1. Itu bilangan ganjil. Kalau bilangan genap, bentuk umumnya adalah untuk even, bentuk umumnya 2 kali sesuatu. Itu pasti genap. Tapi kalau ganjil, 2 kali sesuatu tambah 1. Kalian coba aja, kalau n-nya 0 berarti 1. Kalau n-nya 1 berarti 3, dan seterusnya. Jadi di sini Koko udah bisa tahu sebenarnya. Ini adalah bentuk umum bilangan ganjil. Jadi pasti 2L tambah 1. N-nya 2, O-nya 1. N sama dengan 2L tambah 1. Jangan bingung dengan variabel ini ya. Ini Koko ambil variabel acak. Bukan N yang ada di soal. Jadi itu variabel acak biasa. N-nya 2L plus 1. So, for example, x plus y-nya adalah bla bla bla. Dan x minus y-nya adalah 1. Maka xy-nya berapa? Sama seperti sebelumnya. Dia bilang x plus y, x minus y equals to n. X plus y, x minus y-nya tadi dia bilang 1. Equals to n. N-nya adalah 2L tambah 1. Dengan kata lain, x plus y Koko itu adalah 2L tambah 1. Jadi, x plus y-nya 2L tambah 1. P dan Q-nya juga 2 dan 1. Ini dia suruh pilih nggak ya? Oh, ini harusnya pilih ya. Jadi ini harusnya pilihan di bawah sini. Tapi kebetulan pilihannya sama sih. 2 itu ya angka 2. 1 ya angka 1. Jadi ini semuanya option. Nah, terakhir, kita akan cari x sama y-nya berapa.
X plus Y-nya 2L plus 1, X minus Y-nya tadi 1. X minus Y equals to 1. Kita kurangin aja. Kita akan dapat 2Y equals to 2L. Maka Y-nya adalah L. Kalau Y-nya L, X-nya adalah X minus Y tadi 1. X-nya adalah 1 plus L. Jadi R-nya adalah angka 1. Kita selesai. Ini soal yang ketiga. Soal section ketiga. Soal kelima ya. Soal kelima dari section ketiga. Koko lanjut. Satu soal terakhir. Soal section keempat. Di soal ini dia bilang, consider a rhombus. Bayangkan kita punya suatu belah ketupat ABCD. Jadi ABCD adalah belah ketupat, panjang sisinya sama semua. Panjang sisinya adalah A. Kalau soalnya terlalu kecil di sini, sehingga nggak jelas, kalian boleh download sendiri ya di websitenya Jaso. Koko akan taruh linknya di description, sehingga kalian bisa klik aja. Kemudian dia bilang R adalah jari-jari dari lingkarannya. Jari-jari dari lingkarannya adalah R. Lingkarannya ada di dalam belah ketupat. Titik K, L, M, N itu adalah garis singgung atau titik persinggungan antara sisi rhombus dengan lingkaran. Itulah titik K, N, M, L. Objektif atau tujuan dari soal ini adalah kita ingin mencari rentang nilai R dan nilai maksimum dari S. Apa itu S? S adalah area. Bagian rhombus yang di luar lingkaran. Jadi S itu kalau Koko arsir ada di sini. Jadi luas yang diarsir itulah S. Untuk A sampai C, kita akan pilih dari jawaban yang udah tersedia di bawah. Jadi A sampai C itu adalah option. Pertama dia bilang, misalkan sudut ABO adalah theta. ABO ada di sini ya. Kalau Koko gambar, theta itu ini. Ya, misalkan kayak gitu. Ini theta. Pertanyaannya, maka OB adalah apa? Kita mau cari OB. Perhatikan kita punya segitiga siku-siku di sini. OB bisa dicari dengan cara cos. Cos theta itu adalah OB dibagi dengan AB. Maka OB adalah AB cos theta. AB adalah A. Jadi OB adalah A cos theta. OB is A cos theta. A cos theta. Jawabannya di nomor 4 ya. Ini A cos theta ada di nomor 4. Dan OK berapa? OK itu basically jari-jari dari lingkaran. Ini R. Atau jari-jari lingkaran. Itulah OK. Untuk cari OK, Koko akan gunakan luas segitiga. Jadi Koko akan cari dulu OA. Untuk cari OA kita bisa pakai sin. Sin theta adalah OA dibagi AB. Maka OA adalah AB yaitu A sin theta. Sekarang Koko akan cari luas segitiga AOB. Area AOB. Untuk mencari area AOB, kita bisa pakai alas kali tinggi bagi 2, yaitu setengah OA OB. Setengah kali OA kali OB. Bisa juga kita lihat alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Jadi bisa juga setengah AB kali OK. Setengah AB kali OK. Setengahnya boleh dicoret. OA. A
A sin theta. OB, A cos theta. AB adalah A times OK. Dan OK-nya kita dapat. OK-nya adalah A sin theta cos theta. Itulah OK. A sin theta cos theta ada di nomor 8. A sin theta cos theta nomor 8. Basically ini adalah radius lingkaran. Berikutnya, since cos theta minus sin theta square selalu lebih dari 0, ini masuk akal sekali karena bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat pasti besar sama dengan 0, maka rentang nilai R itu adalah berapa? Rentang nilai R itu radius itu adalah OK. Rentang nilai OK adalah berapa? Karena dia kasih tahu kita cos theta minus sin theta square more than or equals to 0, Koko akan jalan dari sana. Cos theta minus sin theta square more than or equals to 0. Kuadratin bentuk ini, kita akan dapat cos square minus 2 sin theta cos theta ditambah sin square theta more than or equals to 0. Identitas yang nggak mungkin lupa, cos square plus sin square itu adalah 1. Maka Koko akan dapat min 2 sin theta cos theta besar sama dengan min 1. Pindah ruaskan langsung ya. Bagikan min 2 semuanya. Sin theta cos theta kecil sama dengan setengah. Efeknya apa? Lihat di sini. Kita punya radius itu adalah A sin theta cos theta. Karena sin theta cos theta less than or equals to half, maka R pasti less than or equals to A times half. Half A. Jadi nilai maksimum dari radius itu adalah setengah A. Batas bawahnya pasti 0, karena nggak mungkin radiusnya 0. Negatif maksudnya. Jadi jawaban untuk yang C adalah A per 2. Ada di opsi nomor 1. Bagian pertamanya selesai. Kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua sama, soal pilihan. Opsinya ada di bawah sini. Pertanyaannya bilang, when the area S is expressed in terms of R, we have apa? Jadi sekarang kita pengen cari daerah S. Luas yang diarsir. Lihat di gambar. Kita pengen cari luas area yang diarsir. Luas area yang diarsir kita bisa cari dengan cara luas rombus kurang luas lingkaran. Luas dari rombus kita bisa cari dengan cara 4 kali luas segitiga. 4 kali luas segitiga. Jadi Koko akan tulis S equals to 4 kali area AOB dikurang area dari circle. Area dari AOB tadi kita udah tulis di atas. Ada di sini. Setengah OA kali OB. OA-nya berapa, OB-nya berapa udah diketahui juga. Kita udah cari. 4 kali setengah kali OA kali OB. Luas lingkaran ya pi r square. 2 dikali OA. OA tadi di atas A sin theta. OB A cos theta. Jadi 2 kali A sin theta kali A cos theta minus pi r square. Hati-hati di sini dia minta in terms of R. Jadi kita harus ganti in terms of R. R itu siapa? R itu adalah A sin theta cos theta. Jadi kalau kalian lihat, Koko bisa susun jadi kayak gini. 2A kali A sin theta cos theta minus pi r square. Inilah R.
Ini adalah R. Jadi yang kita punya adalah 2AR minus pi R square. Itulah S. Itulah D. 2AR minus pi R square. Pilihannya ada di nomor 0. 2AR minus pi R square. Kemudian, we observe that when R equals to bla bla bla, the value of D is maximized. Value of D adalah S tadi. Jadi luasnya maksimum. And this value of for R satisfy 1. Nilai dari R-nya itu memenuhi persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu di sini. Jadi nilai R kita nanti waktu kita hitung pasti ada di dalam rentang ini. Sekarang Koko akan cari nilai R supaya dia maksimum. Caranya gimana? Udah pasti turunan. Turunan pertama sama dengan 0. Turunkan terhadap R, Koko akan dapat 2A dikurang 2PR sama dengan 0. Bagi 2 semua, Koko akan dapat A equals to pi R, maka R equals to A over pi. Itulah I. A over pi. Pilihannya nomor 5. Kemudian dia bilang bla bla bla. Maka ketika R-nya adalah I, A over pi, nilai S itu berapa? Tinggal substitusi, kita selesai. Maka S adalah 2AR S-nya 2AR dari sini ya, dari atas ini. 2AR minus pi R square. Simplify, kita dapat jawabannya. 2A square over pi minus pi A square over pi square. Coret satu pi-nya. 2A square over pi minus A square over pi. Jawabannya adalah A square over pi. Pilihannya ada di nomor 8. Nah, Koko selesai untuk pembahasan Past Paper Edu tahun 2017 session pertama. Bagi yang belum lihat pembahasan session keduanya, kalian bisa cek di playlist yang ada di channel YouTube Koko. Kemudian kalian bisa lihat pembahasan-pembahasan lain yang udah sempat Koko buat di video sebelumnya juga. Thank you semuanya yang udah nonton video pembahasan ini. Silakan belajar dengan baik. Koko harap kalian bisa sukses dalam mengikuti tes Edu nanti. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.